Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Wibawa. Saya di sini ingin mempresentasikan eh, skripsi saya. Skripsi saya ini berjudul Implikatur dan Tindak Tutur Deklaratif dalam Film Budi Pekerti, serta implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 SMA. Yang pertama, langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari skripsi saya ini, bahasa merupakan alat komunikasi, tapi fungsinya bukan juga sebagai alat komunikasi, tetapi juga ada fungsi lain, yaitu untuk menyampaikan makna tersirat. Kemudian kajian pragmatik mempelajari bagaimana bahasa ditafsirkan dalam konteks komunikasi. Kemudian variabel yang ada dalam skripsi saya yaitu implikatur dan juga tindak tutur deklaratif. Variabel ini adalah dua variabel yang sangat penting di dalam pragmatik. Kemudian objek saya film itu sebagai media komunikasi, yaitu menyajikan dialog secara realistis yang mencerminkan interaksi nyata di dalam sosial. Kemudian film Budi Pekerti saya pilih karena memuat banyak nilai moral, konflik sosial, dan juga tuturan yang kaya akan makna. Kemudian penelitian ini relevan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi drama kelas 11. Lanjut pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk implikatur yang terdapat di dalam film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk tindak tutur deklaratif yang terkandung dalam dialog-dialog film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja. Kemudian yang ketiga, bagaimana implikasi hasil analisis implikatur dan juga tindak tutur deklaratif pada film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 SMA. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah mengetahui bentuk implikatur yang terdapat dalam film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja. Kemudian yang kedua, mengetahui bentuk tindak tutur deklaratif yang terkandung di dalam dialog film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja. Kemudian mengetahui implikasi hasil analisis implikatur dan tindak tutur deklaratif pada film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoretis, yaitu menambah wawasan dalam kajian pragmatik. Kemudian manfaat praktisnya bagi guru adalah referensi metode pengajaran berbasis analisis wacana. Kemudian manfaat bagi siswa adalah pemahaman makna tersirat dan juga tindak tutur. Untuk kreator media yaitu inspirasi penyusunan dialog, dan juga untuk manfaat untuk peneliti lain yaitu adalah rujukan lanjutan. Kemudian definisi istilah implikatur yaitu makna yang tersirat dalam tuturan. Kemudian tindak tutur ujaran yang mengubah status ataupun kondisi sosial seseorang. Kemudian film yaitu media komunikasi audio visual. Kemudian pragmatik yaitu ilmu linguistik tentang makna dalam konteks. Kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teoretis. Landasan teoretis yang pertama adalah pragmatik. Pragmatik itu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna ujaran dalam konteks komunikasi. Fokus kajian pragmatik terletak pada bagaimana pembicara dan pendengar menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud, lalu serta bagaimana makna dipahami sesuai dengan konteksnya. Kemudian ada implikatur. Implikatur itu makna yang tersirat yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Kemudian ada tindak tutur deklaratif, yaitu tindak tutur yang mengubah status sosial seseorang.
Kemudian ada film itu karya seni audiovisual yang dibuat melalui rangkaian gambar bergerak yang disusun secara naratif dan juga menyampaikan cerita, informasi, dan juga pesan tertentu kepada penontonnya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan ini jenisnya adalah deskriptif kualitatif. Kemudian datanya adalah dialog yang ada di dalam film Budi Pekerti. Sumber datanya film karya Wregas Banuteja yang rilis tahun 2023. Kemudian tekniknya adalah teknik simak catat, klasifikasi kartu data, kemudian analisisnya reduksi data, dan juga penyajian, lalu juga kesimpulan. Kemudian prosesor penelitiannya adalah yang pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua penyeleksian data, yang ketiga penyajian dan juga analisis data, yang keempat simpulan, yang kelima penyusunan laporan. Kita lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk implikator yang terdapat dalam film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja. Implikator merupakan makna tersirat yang tidak diungkapkan secara langsung di dalam tuturan, namun dapat dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks. Implikator terbagi menjadi dua, yaitu implikator konvensional dan juga implikator non-konvensional. Kita ke contoh implikator konvensional. Dalam tuturan Bu Prani, guru yang sedang menegur murid karena laporan bahwa melecehkan temannya dengan sebutan kasar. Bu Prani berkata, "Kata temanmu, kamu mengata-ngatai Ningsih dengan sebutan hewan." Penggalan tuturan itu termasuk implikator non-konvensional karena makna yang dituju tidak tersampaikan secara langsung melalui bentuk linguistik, melainkan melalui konteks percakapan. Bu Prani tidak menyatakan bahwa murid telah melakukan kesalahan secara langsung. Hal ini menyiratkan bahwa perilaku tersebut tidak etis, menyakitkan, dan juga tidak sesuai dengan nilai kesopanan di lingkungan sekolah. Strategi ini digunakan untuk memberikan tekanan emosional dan juga moral tanpa konfrontasi langsung, sehingga membuat siswa sadar akan kesalahannya sendiri. Kemudian, implikator non-konvensional. Tuturan Bu Prani kepada siswa sebagai bentuk ajakan melalui introspeksi setelah peristiwa yang melibatkan perilaku tidak pantas. Bu Prani berkata kepada muridnya, "Ibu mau kamu untuk refleksi." Meskipun secara gramatikal bersifat pernyataan atau ajakan, namun secara pragmatik menyiratkan bahwa siswa telah melakukan kesalahan tertentu. Bu Prani tidak menyebutkan kesalahan itu secara langsung, tetapi dengan memberikan perintah untuk si murid itu melakukan refleksi yang menanamkan kesan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam perilaku murid tersebut. Strategi ini seperti bertujuan untuk menjaga suasana tetap dalam kondusif, yaitu tetap bersifat mendidik tanpa menurunkan martabat murid tersebut di hadapan orang lain. Konteks seksual dan juga konteks sosial dan juga relasi guru antar siswa menjadi faktor penting dalam pemahaman maksud tuturan ini. Selanjutnya ada bentuk tindak tutur deklaratif yang terdapat dalam film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja. Tindak tutur deklaratif adalah bentuk tindak tutur yang memiliki kekuatan yang menciptakan perubahan realistis sosial secara langsung. Contohnya adalah tuturan Bu Prani dalam menjelaskan keputusan institusional dalam proses belajar daring. Bu Prani berkata, "Kami memutuskan memakai virtual background." Tuturan Bu Prani ini merupakan tindak tutur deklaratif karena menyatakan keputusan resmi yang berpengaruh terhadap kebijakan kelas. Ujaran ini tidak
hanya bersifat informatif, tetapi juga mengubah status interaksi, yakni dari penggunaan latar asli menjadi penggunaan latar virtual. Dalam konteks kelembagaan, kalimat ini membawa kekuatan untuk menetapkan tindakan kelas yang berlaku bagi seluruh anggota kelas, menjadikannya ini sebagai tidak tutur deklaratif. Kemudian implikator dalam tidak tutur deklaratif pada tuturan film Budi Pekerti karya Wregas Banuteja pada pembelajaran drama di SMA. Implikasi dari temuan hasil analisis implikator dan juga tidak tutur deklaratif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam kurikulum Merdeka, ini sangat signifikan. Materi drama dalam pembelajaran ini menuntut siswa untuk memahami interaksi antar tokoh, lalu menafsirkan makna, dan juga menyadari fungsi bahasa dalam interaksi sosial. Analisis terhadap dialog film Budi Pekerti ini dapat menjadi pendekatan yang kontekstual, otentik, dan juga menyenangkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pemahaman makna, serta komunikasi refleksi, dan juga sesuai dengan capaian pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum Merdeka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.